berjudul diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nanti teks lengkapnya saya akan bacakan sedikit di tengah-tengah. Hanya sebelumnya saya pada saat mencoba untuk merenungkan teks ini, lalu merenungkan konteks kehidupan, saya makin sadar bahwa setiap manusia normal itu ya, memang menginginkan hidup yang sejahtera, baik, lancar, sehat, penuh berkat, semua aman, terkendali. Itu inginnya kita. Kita tuh selalu inginnya seperti itu. Jangan ada permasalahan yang berat. Kalau ada masalah pun kecil-kecil aja gitu, kalau bisa gitu ya. Jangan ada kesulitan yang membuat saya tidak bisa apa-apa. Maka ada orang yang pernah ngomong kepada saya, Romo, saya itu tidak pernah neko-neko, tidak pernah macem-macem hidup ini gitu ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan berikan saya sebagai seorang yang menjadi kaya raya. Enggak perlu, saya enggak perlu kaya raya. Tuhan, saya hanya perlu kecukupan saja. Cukup kalau mau beli mobil, cukup uangnya. Kalau mau beli rumah, cukup duitnya. Kalau mau jalan-jalan ke Singapura, cukup juga gitu ya. Jadi seolah-olah doa ini rendah hati, padahal doa ini adalah doa orang yang rakus. Jadi kalau doa semacam ini kita menjadikan sebuah habitus, kebiasaan, kita akan bisa melihat bahwa kita seolah-olah diciptakan ke dunia hanya untuk memenuhi apa yang kita impikan dan kita inginkan. Ini sudah salah persepsi. Kita harus kembalikan tujuan hidup kita dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Disinkronkan. Kalau kita tidak sinkron antara keinginan kita, impian kita berada di dunia ini, dan maksud Tuhan mengadakan kita, menghadirkan kita di dunia, kalau nggak nyambung, maka akhirnya kita akan sesat, salah langkah, salah yang dicari dan dikejar, salah yang diutamakan apa. Saya akan coba ajak saudara-saudariku yang terkasih untuk menyadari siapa kita ini. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai dengan 19, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Allah kepada Adam dan Hawa? Tentunya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan Allah berkata apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kalau kita kembalikan kepada kata-kata Tuhan pada saat Tuhan memasukkan manusia ke dalam dunia nyata, Tuhan berkata, engkau akan berjerih payah. Jadi memang berjerih payah, bersusah-susah di dunia adalah sebuah bagian dari kehidupan. Itulah terjadinya pergumulan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan di dunia kita, kita manusia yang bahasa Paulus punya keinginan daging, juga punya keinginan rohani. Punya kebutuhan daging, juga kebutuhan rohani. Saya butuh makan enak, tetapi juga saya butuh untuk apa? Untuk tinggal di dalam Tuhan.
Hanya pergumulan yang sering sulit kita damaikan adalah apa? Pergumulan antara keinginan dan kemauan yang tidak pernah bisa dikendalikan. Karena keinginan dan kemauan kita itu mudah sekali terangsang, mudah sekali terpicu. Melihat yang lain punya, saya pun langsung tidak merasa nyaman. Melihat handphone saya dibandingkan dengan punya orang lain, langsung handphone yang dulu saya cintai jadi tidak berharga lagi. Jadi tidak menarik lagi. Ini keinginan. Tidak bisa dikontrol keinginan kita. Dan keinginan kita bertubrukan, bergumul dengan apa? Kemampuan. Kemampuan secara fisik, secara finansial. Contoh, saya sedang mengalami kebetulan. Saya ini di usia 50-an lebih, saya ingin punya badan yang sehat, saya senang sekali berolahraga. Saya senang bersepeda. Karena keinginan saya bersepeda, saya selalu setiap hari kalau bisa seminggu 3, 4, 5 kali itu naik sepeda 30-40 kilo. Suatu saat, karena saya tidak melihat kemampuan saya setelah capek, saya setir dari Bandung, Jakarta, Jakarta, Semarang, Semarang, Jakarta. 2 hari berikutnya saya 50 km naik sepeda. Hari berikutnya saya 75 km saya naik sepeda. Kemudian saya ambruk, saya penjepitan saraf. Sampai sekarang saya sebetulnya masih sakit. Artinya apa? Ini tadi. Punya keinginan yang menggebu-gebu, tapi saya tidak mau melihat kemampuan saya. Maka ini, jurang antara keinginan dan kemampuan yang tidak pernah bisa disambungkan, akhirnya sampai kepada apa? Penderitaan, nanti juga bisa sampai kepada kecemasan. Tetapi pergumulan antara keinginan tidak hanya dengan kemampuan secara fisik dan finansial, tapi pergumulan pun terjadi dengan apa? Dengan keberadaan dan situasi kondisi kita. Ini pun seringkali tidak bisa dikontrol. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, kita sudah menikah dengan orang yang kita sayangi. Pas dengan saya, waktu pacaran enak banget, jalan banget, everything running well. Tetapi setelah 10-15 tahun, everything becoming a problem, gitu ya. Everything running not well. Hal kecil aja bisa menjadi besar. Jadi lihat, walaupun kita sadar memulainya, startnya udah bagus banget nih, udah pacaran 5 tahun, udah persiapan perkawinan, udah ikut kursus, lah kok running kesananya tetap berat ya? Yes, itu. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa dikendalikan. Entah itu secara finansial, entah itu secara sosial, apalagi relasional. Hubungan saya dengan pasangan, hubungan saya dengan anak-anak. Di saat hubungan begitu baik, finansial tidak baik. Di saat finansial baik, relasionalnya tidak baik. Pasti. Jangan katakan bahwa ada orang yang emosionalnya bagus, finansialnya mapan, relasinya begitu seimbang, begitu sempurna. Nggak ada itu, nggak ada. Selalu aja timbul sesuatu yang di luar dugaan. Maka pergumulan ini akan melahirkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, iri hati, kedengkian, kejahatan, pengkhianatan, kerakusan, ketamakan, dan kesombongan. Jadi jurang antara keinginan dan kenyataan, kalau tidak didamaikan, akan menghasilkan tadi, perasaan-perasaan tadi. Kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang tanpa harapan. Ini yang mematikan hidup manusia. Ini yang membuat kita kehilangan Allah dalam diri kita.
Ini yang membuat kita selalu melihat ke depan sebagai sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi seolah-olah hidup itu di tangan kita. Kita lupa bahwa hidup itu di tangan Allah, bukan di tangan Anda. Maka menarik kalau kita kembali kepada apa? Kepada perikop ayat yang kita renungkan hari ini. Yesus berkata dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Saya perpanjang sekali. Tadi hanya 28. Mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita pretelin sedikit-sedikit ayat ini. Dikatakan, marilah kepadaku. Jadi ini adalah sebuah undangan dari Allah. Undangan, apakah saya siap menerima Tuhan? Apakah saya siap menerima penghiburan, menerima kelegaan, atau tidak? Jadi memang kalau Allah itu, bukan berarti Allah itu betul Allah itu total memberkati kita, tapi nyampe atau tidaknya, kena atau tidaknya, tergantung orang ini. Gitu ya. Kalau orang ini tidak mau nerima, ya mental. Sama. Allah itu sudah mengundang, marilah kepadaku. Hanya pertanyaannya, kita dapat undangan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti apa? Ini juga pertanyaan yang harus kita renungkan. Jangan-jangan saya datang kepada Bapa dengan sikap yang tangan mengepal, mau menyalah-nyalahkan Tuhan. Kok terjadinya seperti ini? Kok Tuhan itu tidak memberkati saya? Kok yang lain sejahtera, kok saya dibuat susah hidupnya? Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kegeraman, penuh kemarahan, Anda pun akan pulang tidak menjadi pribadi yang diberkati. Kita akan tetap pulang dalam kebengisan, dalam kemarahan dan kebencian. Jadi justru kita diundang oleh Bapa untuk datang dalam kerendahan hati. Dengan kesadaran seperti yang disadarkan oleh kitab Kejadian. Karena engkau itu berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Jadi ini tuh identitas kita gitu ya. Ini tuh jati diri kita. Kita tuh debu. Jadi kita hidup tuh hanya karena hembusan cinta Tuhan. Hembusan kasih Bapa. Jadi saya datang tidak pantas dan tidak layak dengan mengepalkan tangan ke hadapan Tuhan. Tidak. Justru saya harus datang memenuhi undangan Tuhan dengan apa? Dengan hati yang tunduk merendah. Ini kita menanggapi panggilan marilah kepadaku. Kita teruskan, kalian semua yang berbeban berat. Rupanya spesifik dalam Injil Matius ini. Jadi undangannya spesifik pada siapa? Pada orang-orang yang sedang berbeban. Jadi lihat, kita itu tidak akan pernah disembuhkan, tidak akan pernah mendapatkan kelegaan kalau kita tidak sadar pada beban kita. Kalau kita tidak mau menerima beban kita, kalau kita tidak mau jujur dengan beban kehidupan kita. Jadi memang sebelum kita dilegakan oleh Tuhan, kita harus menerima beban kita. Kita harus mengakui dengan rendah hati, ya betul Tuhan, saya punya ketakutan, saya punya kesedihan, saya punya kekhawatiran, saya punya rasa iri hati. Jadi beban itu bisa jadi beban fisik, sakit yang berkepanjangan,
sakit yang tidak pernah tuntas-tuntas. Saya sering kali kalau menghadapi keluarga lalu minta mendoakan orang yang sudah mau sakramen perminyakan, saya selalu melihat orangnya gitu ya. Kalau orangnya kelihatan punya aura kehidupan, punya daya, motivasi untuk hidup kembali, saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Tapi kalau saya sudah melihat, aduh, selang di sana sini, begitu repotnya dia bernafas, detak jantungnya begitu lemah, saya selalu mengatakan, Bu Ibu, kepada orang-orang yang mencintai, yuk kita serahkan kepada Tuhan. Saya tidak tega dia sakit berkepanjangan. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya pun harus berani untuk melepaskan. Supaya beban fisik ini tidak berkepanjangan bagi orang yang sedang menderita. Jadi ada beban fisik, ada beban emosional, bisa jadi beban emosional itu beban luka gitu ya. Beban luka, beban batin, beban trauma. Atau beban juga bisa kehidupan rohani, kering, yang hidup tanpa makna. Saya sudah jauh dari Tuhan gitu ya. Saya sudah tidak merasakan lagi kehangatan hubungan dengan Tuhan. Saya hidup dengan Tuhan, beribadah itu hanya seperti legalitas saja, ngikut-ngikut doang gitu ya, supaya tampil doang lah di bin roh ini, supaya nggak disebut sebagai ateis, sudahlah muncul aja, ada aja di sini gitu ya. Tapi padahal saya sendiri tidak punya hubungan batin yang mendalam dengan Allah gitu. Maka keprihatinan Bapak Paus Fransiskus adalah apa? Bahwa orang sekarang adalah orang yang sering kali tidak lagi mempedulikan Tuhan. Sehingga kalau tidak mempedulikan Tuhan, orang berbuat dosa tidak pernah punya salah lagi, gitu ya. Allah biasa aja, kenapa sih yang lain juga kayak gitu, gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah secara rohani mati rohaninya. Walaupun dia bisa puji-pujian, bisa gitu. Dia bisa mengucapkan doa-doa, bisa. Dia bisa berdoa baik, bisa. Orang-orang seperti ini bisa berdoa baik. Tetapi batinnya tidak ada. Kosong. Tidak ada kehangatan. Bisa juga orang berbeban pada kelekatan kenikmatan. Jadi orang yang sudah lekat dengan kedudukan, orang sudah lekat dengan pekerjaan, sudah mulai males gerak lagi gitu. Maka kalau goyah sedikit, kalau hilang, menjadi seperti hidup ini hancur berantakan. Tidak bisa apa-apa lagi. Kolaps hidup saya. Saya tidak punya pegangan lagi. Seolah-olah Tuhan itu hanya membuka pintu rejeki dan pintu berkat di satu ini saja. Rasanya Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Sejauh yang saya alami. Maka kalau kita kembalikan beban-beban kita harus terima beban itu, kita harus sadarin. Dan kita kembalikan kepada firman Allah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihat ini, kata kelegaan. Jadi Yesus itu memang datang ke dunia untuk memberikan kasih, penyembuhan, dan damai. Jadi Yesus itu maksudnya apa? Yesus mau memberikan kelegaan, bukan berarti kita itu dituntut untuk bekerja keras lagi. Tidak. Tidak dituntut untuk tidak punya ketakutan. Bukan. Yesus mau memberikan kelegaan lewat apa? Lewat sebuah persekutuan yang intim. Jadi kita memang diundang untuk merasakan dan mengalami hidup dalam kasih Tuhan. Jadi memang inti dari undangan ini adalah apa? Yesus mengundang kita untuk melakukan sebuah relasi intimasi dengan Allah. Antara Allah dengan anaknya. Saya waktu mempersiapkan ini tiba-tiba muncul sebuah gambaran bahwa seperti seekor
anak ayam yang terancam oleh burung elang mau disamber, anak ayam itu lari ke bawah sayap induknya. Dia diam, dia sadar, dia yakin induknya tidak akan membiarkan elang itu menyantap dan menghabisi dia. Itulah undangan Tuhan. Jadi undangan Tuhan bagi saya dan Anda adalah untuk apa? Untuk seperti seekor anak ayam tadi, diam di dalam kepak sang induk ayam, yaitu Allah sendiri. Inilah intimitas. Inilah kedekatan. Maka intimitas dengan Tuhan akan membangkitkan sistem imun kita. Sistem iman kita untuk menghadapi ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan yang berkelebihan, berkepanjangan, dan akhirnya mematahkan apa? Mematahkan kepercayaan dan harapan kita. Jadi kalau orang tidak punya intimitas yang mendalam dengan Allah, maka sistem imun dan sistem imannya dia untuk menghadapi gejolak tidak akan stabil. Dia selalu akan ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Dia akan selalu ragu-ragu dengan kasih Allah. Dia akan selalu ragu-ragu dengan apa? Bahwa Tuhan itu mampu. Bapak Ibu, saya sangat percaya akan kuasa Allah. Saya percaya dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Saya sangat tidak layak menjadi seorang pastor. Waktu saya ingat sekali, jadi kakek saya itu punya keinginan bahwa salah satu anak atau cucunya jadi pastor. Dari begitu banyak cucu kakek yang pinter-pinter, saudaraku, dan yang baik-baik. Lah yang mau itu jadi pastor kok yang bodoh dan nakal. Dan itu pun sempat diragukan oleh kakek saya. Aduh, kalau kamu nanti jadi pastor, waduh, ngisin-ngisin nih. Jangan-jangan nanti kamu keluar, kita semua malu, gitu ya. Syukur pada Allah sampai sekarang saya masih mencintai imamat saya. Lah, kok bisa saya jadi pastor? Ya mbah, yang nggak ngerti, gitu ya. Sampai teman-teman saya pun beberapa agak ragu, oh kamu ini jadi pastor ya? Iya, gitu ya. Yang ini yang terjadi, gitu ya. Ini bukan karya Eko, karya Allah bersama saya. Allahnya yang nomor satu. Jadi di sini terjadi karena apa? Karena intimitas, karena kedekatan. Maka pada saat intimitas, pada saat saya punya hubungan batin, saya makin percaya, Karena apa? Karena intensitas pertemuan ini, karena intensitas perjumpaan dengan Sang Bapa. Dan ingat, setelah itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, setelah sistem imun dan iman kita, sistem kepercayaan kita diteguhkan, kita tidak hanya boleh diam saja. Tidak. Yesus berkata apa? Hendaklah pikulah kruk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi setelah kita mendapatkan kenyamanan dari sang induk kita, sang Bapa kita, kita pun tetap dituntut untuk apa? Memikul kruk kita. Dan lihat, belajarlah daripadaku. Kenapa? Karena Yesus itu memikul salib dengan lemah lembut, rendah hati. Jadi sama, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jangan katakan bahwa menjadi pastor itu enak ya, ndak nikah ya. Kata siapa? Gitu ya. Saya juga kadang-kadang iri melihat bapak-bapak pulang sudah disediakan ini, itu. Pulang dari pulang malam-malam udah ada semua tersaji. Saya pulang malam-malam mau makan ngangetin sendiri semuanya. Gitu ya. Kalau mau keroan, nggak ada yang keroan. Saya kasih itu PPO, pinggiran pintu, gesek-gesek ke pintu, merah sendiri nanti juga gitu ya. Anda bisa minta tolong kepada kepada teman Anda. Kemarin juga saya minta mau pasang salon pas di punggung saya, malam-malam.
Teman-teman saya sudah pada tidur semuanya. Ini gimana cara masang salon pas? Akhirnya saya tempel dulu salon pasnya di pintu WC. Lalu saya nempel ke pintu WC. Ya, yang nempel bukan salon pasnya, tapi solatipnya, gitu ya. Saya bergumul sendirian menempelkan salon pas, gitu ya. Jadi, saudaraku, kita punya tanggung jawab masing-masing. Maka pikulah kuk. Tuntutan Allah adalah apa? Pikul kuk, tanggung jawab, bukan dengan menggerutu dan mengeluh, tetapi apa? Dengan lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan perbolehkan beban ini, aku tanggung dengan suka hati. Ini yang disebut sebagai keikhlasan. Keikhlasan. Karena saya sadar, Bapa mana yang akan melukai anaknya? Tidak. Dia akan mendidik anaknya, bukan melukai anaknya. Ingat itu